Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Juga untuk seluruh saudara kita yang ada di rumah masing-masing, yang saat ini sedang bersama-sama beribadah. Saudara-saudara, patut bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di GKI FVTI. Rasanya sudah lama ya nggak ketemu dengan Pak Hendy dan saudara-saudara. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi ini, kita masih bisa bersekutu bersama, baik secara onsite maupun online. Ya. Saudara, tema yang diberikan kepada saya di dalam bulan keluarga adalah Tuhan di tengah keluarga, yang diambil dari Amsal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mari saudara-saudara, kita akan masuk di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan dengan suasana hati yang tenang, pikiran yang jernih, yang kami boleh persiapkan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, menguasai setiap kami, baik hamba-Mu yang berbicara, maupun setiap kami yang mendengar. Begitu juga dengan alat komunikasi, multimedia, semuanya Tuhan kuduskan. Tuhan berkati, sehingga ibadah kami ini boleh berkenan memuliakan Tuhan, dan bahkan mengukir di dalam hati kami satu ajaran Tuhan, untuk kami boleh simpan seumur hidup kami, dan bahkan kami boleh terapkan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari Amsal pasal 3, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. LAI memberi judul Berkat dari Hikmat. Amsal 3 ayat 1 sampai 10. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara-saudara, Amsal ditulis oleh Salomo. Salomo memang minta hikmat dari Tuhan. Itulah satu kerinduan di dalam hidupnya. Dan bahkan dia menuliskannya untuk saudara dan saya. Secara khusus juga untuk bangsa Israel pada waktu itu. Saudara-saudara, hikmat inilah yang sesungguhnya sangat penting. Khususnya berbicara tentang keluarga. Bukan hanya petuah, bukan hanya pepatah, ya, tetapi sungguh banyak nasihat yang berarti. Ya. Saudara-saudara, dikatakan demikian. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara
perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Saudara, ayat 1 ini ingin memberikan satu penekanan, yaitu tentang ajaran atau tentang doktrin. Ya. Ajaran itu harus diingat, tidak boleh dilupakan. Bagaimana caranya? Di dalam ayat 1 dikatakan, peliharalah perintahku. Atau peliharalah ajaran-ajaran itu di dalam hatimu. Dan dikatakan, panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Saudara, sejahtera ini bicara tentang berkat sebetulnya. Kalau kita lihat di dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26, ada berkat Tuhan yang diperintahkan oleh Tuhan untuk disampaikan kepada Harun. Ya. Disampaikan kepada Musa, untuk disampaikan kepada Harun, dan para imam untuk memberkati bangsa Israel. Yaitu doa berkatnya apa, saudara? Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Dua hal, berkat dan perlindungan. Itu berkat. Nah, berkatnya seperti apa? Berkatnya yaitu dengan memberikan kasih karunia. Perlindungannya seperti apa? Maka diberikan damai sejahtera. Nah, kata sejahtera di sini sebetulnya adalah menunjukkan berkat, shalom itu. Berkat Tuhan akan ditambahkan kepadamu. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat yang ketiga dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, supaya tidak melupakan atau supaya tidak kita tinggalkan, dikalungkan pada lehermu. Bukan hanya dikalungkan, tapi diukir. Di sini dikatakan, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Saudara, bagaimana ajaran perintah Tuhan itu supaya enggak dilupakan? Supaya bisa dipelihara. Ya, kemana saja kita pergi, kita ingat. Yaitu dengan cara dikalungkan. Bukan hanya dikalungkan. Kalungkan bisa jatuh, bisa lepas. Tapi kalau diukir dalam hati, wah itu luar biasa. Dikatakan ukirkan dalam hati, loh hatimu. Saudara, zaman sekarang banyak orang supaya permanen pakai tato, saudara ya. Kalau di Bali itu banyak tato yang lukisan saja, sebentar bisa dihilangin ya. Tapi orang maunya permanen, tato. Saya kalau lihat orang tato itu, kalau zaman dulu itu ingatnya orang napi ya. Tapi sekarang menjadi semacam tren, model. Saya udah wanti-wanti sama anak saya. Jangan sekali-sekali tato, sekalipun itu tato salib, tato Alkitab, tato ayat, apapun. Ya. Saudara-saudara, karena apa? Yang diukir bukan tubuh kita, yang diukir adalah hati kita dengan firman Tuhan. Kalau kita mengukir firman Tuhan itu, perintah Tuhan itu di dalam hati kita, maka itu tidak akan dilupakan. Saudara-saudara, di dalam bahasa aslinya ada beberapa hal ya, bagaimana ajaran itu ya dipelihara, kemudian kita mengalami damai sejahtera yang merupakan berkat Tuhan. Lalu ujungnya saudara, yaitu penghargaan. Kalau engkau memelihara itu, melakukan itu, dan bahkan menaruh ajaran itu di dalam hatimu, engkau ukir sama tulis beda saudara ya. Pahat itu, wah kalau apalagi di batu ya, itu tentu effortnya, usahanya, gak cuma sekedar sebentar tulis, tapi itu dipahat pelan-pelan, terus sampai begitu rapi, dan terus menerus. Apalagi kalau di logam, saudara ya, diukir di logam, bukan hanya di kayu, bukan hanya di batu. Saudara, tujuannya apa saudara? Supaya permanen, supaya tinggal tetap. Nah saudara, orang yang demikian dikatakan akan mendapatkan penghargaan tinggi. Kata penghargaan di sini sebetulnya lebih tepat diterjemahkan penghargaan tinggi. Siapa yang memberikan penghargaan? Kalau manusia memberikan penghargaan tertinggi adalah Nobel ya. Saat ini banyak orang bisa mendapatkan Nobel ya.
selama 120 tahun. Nobel itu adalah sebetulnya dari seorang yang bernama Alfred Nobel. Nah, Alfred Nobel ini adalah orang Swedia. Kemudian dia ingin memberikan, karena jasanya, ingin memberikan hadiah kepada orang yang berjasa di bidang ilmu pengetahuan, khususnya fisika, kimia, kemudian sastra, kemudian kedokteran, atau fisiologi, kemudian mulai ditambah dengan ekonomi dan perdamaian. Tentunya bukan hanya negara Swedia yang memberikan, ada negara lain, Norwegia misalkan, itu yang memberikan Nobel perdamaian. Nah, saudara-saudara, yang menariknya, ternyata banyak sekali yang menerima hadiah Nobel itu adalah orang Yahudi, saudara. Kenapa? Maka kita perlu belajar sebetulnya dari hikmat Salomo diberikan kepada bangsa Israel. Kemudian bangsa Israel adalah orang Yahudi, kita tahu ya. Orang Yahudi itu kalau selama 120 tahun, mulai dari 1901 itu Nobel pertama ya, sampai sekarang 2020. Setiap tahun diberikan Nobel. Setiap tanggal 10 Desember. Karena Alfred Nobel itu meninggalnya 10 Desember. Ada yang kadang-kala 1 tahun itu ada yang nggak dapat, bidang tertentu ada yang nggak dapat. Ada yang sekali dapat 2 atau 3 orang di bidang yang sama. Nah, saudara-saudara, orang Yahudi ada 206. Dari 800 lebih, 206 orang Israel dapat Nobel. Kenapa bisa demikian? Saudara-saudara, apa sebetulnya yang dipersiapkan oleh bangsa Israel yang jumlahnya itu di negaranya sendiri hanya 10 juta, tapi diperkirakan semua total 15 juta. Di antara ratusan juta orang Amerika, ratusan juta orang Indonesia, kenapa orang Israel bisa mendapatkan itu? Orang Amerika sendiri mendapatkan 368 Nobel sampai hari ini. Wah, luar biasa bukan? Tapi jangan lupa, 368 itu 120-nya adalah orang Yahudi juga yang ada di Amerika. Dan 20 orang Amerika itu ternyata setengah Yahudi, artinya kawin campur. Karena setelah saya coba membaca, orang Yahudi ini mengutamakan memang keturunan dari laki-laki ya, paternalistik. Tetapi wanita itu diutamakan. Jadi sejak dari bayi, sejak dari kandungan sampai dia nanti melahirkan lagi, wanita itu mendapatkan makanan yang luar biasa. Makanan itu diberikan ikan, buah-buahan yang bergizi pokoknya semuanya sebelum melahirkan. Jadi sejak pertumbuhan sudah diberikan makanan yang bergizi. Sesudah itu ketika dia sedang hamil, wah lebih ekstra lagi diberikan makanan-makanan yang bergizi. Kita tahu tanah Kanaan tanah yang subur. Ya. Kalau saudara nanti satu saat punya kesempatan ke Israel, kalau saudara nginep di hotel di sana, buahnya itu berbeda dengan yang ada mungkin di pasaran di Indonesia. Buahnya itu luar biasa. Kualitasnya itu bagus sekali. Belum pernah saya melihat buah pelam itu besar, manis. Ya. Itulah tanah Kanaan. Betul-betul mereka hebat di dalam memberikan kualitas. Nah, ibu-ibu yang sedang hamil ini diberikan makanan-makanan bergizi. Dan ketika janin ini mulai bertumbuh, berkembang, itu sudah diajak ngomong. Dan bukan hanya bahasa ibu, bahasa Ibrani, tetapi juga bahasa asing. Lalu didengarkan musik. Saya ingat waktu istri saya hamil, kita berikan musik-musik klasik, ditempelkan pakai earphone itu, ditempel di selotip di perutnya, ya, supaya janin itu dari sejak kandungan sudah mendengar musik. 4 hal yang orang Yahudi lakukan. Pertama, adalah tentang bahasa. Jadi bukan hanya makanan bergizi, bahasa asing. Wah, itu modal utama, bahasa.
lalu musik, lalu olahraga. Dari sejak kecil itu bayi itu sudah dicemplungin di kolam renang, saudara. Baru bayi. Jadi baru ini udah diajarin matematik. 4. Matematik bisnis. Udah diajarin berhitung. Dari sejak mulai bisa dengar 4 hal inilah yang menyebabkan kenapa orang Yahudi memiliki kecerdasan yang luar biasa. Selain makanan yang bergizi. Wah, kita mungkin berkata, bagaimana ya? Kita kan nggak punya kemampuan ekonomi seperti orang Israel. Orang Israel itu memang luar biasa ya. Kalau saudara lihat di jalan-jalan tuh, mobil-mobil mewah itu luar biasa banyak. Rumahnya nggak semewah di Indonesia yang mungkin bisa 5 lantai, 4 lantai, 3 lantai. Di sana paling 2 lantai. Kotak-kotak, karena memang tidak ada hujan kan, tidak perlu miring atapnya, kotak-kotak. Tetapi rapi, bersih, kendaraannya, kendaraan mewah semua yang lewat, yang diparkir di depan rumah. Mungkin kita berkata kita nggak punya kemampuan ekonomi. Saya ingat seorang ibu memberitahu kepada saya, si oma ini, dia bilang, waktu anak-anak saya masih kecil, nanti anak-anak dikasih telur puyuh ya, tiap hari makan telur puyuh. Murah, tapi protein, dia bilang. Dan orang Medan yang di daerah kampung-kampung miskin, itu mereka makan itu dan pinter-pinter, dia bilang. Karena dia pikir hamba Tuhan ekonominya terbatas. Tetapi kita bisa sebetulnya. Karena ini orang Yahudi sudah punya hikmat, punya budaya yang sudah terbiasa. Anak dari kecil sudah dilatih bergerak, berhitung, musik, bahasa asing. Sehingga tingkat kecerdasannya itu luar biasa. Saudara-saudara, inilah yang seharusnya kita bersama-sama menjadi budaya bangsa kita. Kalau itu sudah tertanam, sayangnya orang Yahudi satu hal, yaitu dia tidak percaya Mesias, yaitu Yesus Kristus. Mereka masih menantikan Mesias yang lain, padahal Yesus itu adalah hikmat yang tertinggi. Saudara-saudara, alangkah indahnya kalau kita juga bisa belajar dari mereka, saudara. Bagaimana kita bisa juga melakukan supaya kita juga satu saat bangsa kita bisa mendapatkan Nobel, penghargaan yang tertinggi. Tetapi minimal, saudara, janji Tuhan, dia akan memberikan penghargaan tertinggi untuk setiap orang yang sudah mengukir ajaran Tuhan, memelihara dalam hatinya, dan melakukannya di dalam hidupnya. Dia akan mendapatkan Nobel itu. Saudara-saudara, dia paling tidak akan mendapatkan sapaan dari Tuhan, hambaku yang baik dan setia. Itulah Nobel untuk kita. Saudara-saudara, bukan hanya orang Yahudi, tetapi ternyata di dalam Nobel ini ada 2 orang. Orang dari China, dari Tiongkok yang mendapatkan Nobel pada tahun 1957. Sangat menarik. Namanya Chen Ningyang dan Sung Taole. 2 orang ini, saudara, adalah mahasiswa dari Universitas Chicago. Ternyata yang kuliah fisika di sana cuma 2 orang ini. Nggak ada yang lain. Dan profesornya adalah profesor, kalau dari namanya, saya duga dia adalah orang India. Dan profesor ini sangat luar biasa. Meskipun tahu yang kuliah cuma 2 orang, dan dia harus pergi dari Wisconsin sampai ke Chicago itu kurang lebih 100 mil, Jakarta-Bandung, dan dia harus 1 minggu itu 2 kali ngajar, Jakarta-Bandung pulang. Nanti hari lainnya datang lagi. Saudara, dan itu sepanjang mata kuliah itu ya. Dia begitu tekun. Oh saudara, ini luar biasa. Ternyata dia punya harapan. 2 orang ini yang kuliah fisika ini, satu saat
akan berhasil. Dan ternyata benar. Dua-duanya pada waktu yang bersamaan mendapatkan Nobel tahun 1957. Dan banyak masih yang mendapatkan Nobel ya. Barack Obama, Aung San Suu Kyi, Mother Teresa ya. Tapi saudara, bagaimana sampai bisa mendapatkan Nobel itu? Tentu bukan hal yang sebentar. Ada sesuatu yang ditanamkan. Saudara, di Temanggung itu dulu pernah mendapatkan hadiah dengan dijuluki kota Adipura. Ya. Mendapatkan penghargaan tertinggi sebagai kota terbersih di Indonesia. Kota Temanggung. Saya masih ingat waktu saya masih SMA, saudara. Saya pergi ke kota itu bersama dengan teman-teman. Lalu kita buang, makan biasa anak remaja ya. Masih SMA kelas 1, makan permen, buang sampah sembarangan. Saudara, ketika kita membuang sampah, apa yang terjadi? Ternyata ada seorang teman yang memang tinggal di Temanggung, dia katakan begini. Dia pungut itu sampah. Bungkus permen itu. Dia katakan, jangan buang sampah di sini. Bukan hanya dilarang, tapi juga didenda, saudara. Dan termasuk keluarga yang membiarkan dia akan didenda. Maka dia buang. Saudara, ternyata perkataan yang sederhana itu sudah terukir dalam hati saya. Itu ukiran, saudara. Tertancap, gak bisa lupa. Ini penting. Saya harus melakukan seumur hidup saya. Gak perlu ada orang atau siapapun. Jadi kalau saya melihat gereja ada tisu di jalanan, masukin ke tempat sampah, enggak di tempat sampahnya, sampai ke bawah, sedih saudara, di dalam gereja. Ya. Sedih. Satu saat saya pelayanan, masih belum menikah ya, pelayanan di Jambi. Saya lihat anak sekolah minggu, itu ternyata buang sampah sembarangan. Wah, saya remaja kelas 1 SMA sudah tertanam, terukir, dan enggak bisa lupa, itu ajaran. Nggak perlu saya bawa kalung, nggak perlu saya ingat, karena sudah tertanam. Satu saat saya bawa ini, anak kecil ini, saya tuntun. Ayo kita pungut sama-sama, kita pungut sampah itu, saya bawa ke tempat sampah. Untuk dia buang ke tempat sampah. Supaya apa? Saya ingin mengukir hal itu untuk anak kecil ini. Saudara, ternyata papanya lihat saya, ngapain ini anaknya disuruh ambil sampah. Saudara, tapi itulah belajar. Firman Tuhan itu kita harus ukir ajaran. Saudara, dan di dalam kehidupan banyak hal yang harus kita ukir, hal-hal yang positif. Saudara, satu saat saya punya kesempatan di dalam hari reformasi ya, 500 tahun peringatan Martin Luther. Saya ikut dengan PGI ke Jerman. Meskipun saya terlambat, karena ada persidangan, saya berangkatnya menyusul. Kemudian saya ingin ke Swiss, karena saya tahu Swiss itu kota indah dan kota bersih. Kemudian saya pergi sendiri. Nggak bisa bahasa Jerman, nggak bisa bahasa Inggris. Udah pokoknya pergi. Berangkat sampai di Jerman, dijemput, diarahkan oleh keponakan. Saya ketemu nginep di keponakan saya. Kemudian saya pergi ke Swiss, dipesankan tiket naik bus. Karena Jerman Swiss itu naik bus bisa nyampe semalam saja, sebentar aja sebetulnya. Siapa imigrasinya, saudara? Imigrasinya itu supir busnya. Supir busnya cuma tanya, karena pesan tiket online, mana paspor kamu? Dilihatin paspornya, visanya, oh boleh ke seluruh negara Eropa. Kemudian dia lihat wajah saya, udah masuk. Jadi nggak perlu kantor imigrasi. Imigrasinya siapa? Supir bus. Diberi kepercayaan. Kalau ada apa-apa dengan orang ini, ternyata dia misalkan teroris, wah supir busnya akan kena hukuman. Saudara, kemudian saya sambil menikmati, saya jalan kaki saja menuju ke hotel yang sudah dipesan. Saya pakai Google Map, untung ada Google Map, kalau enggak mana bisa tahu hotelnya. Nggak bisa ngomong, nggak bisa ini. Bawa koper jalan sambil menikmati. Saudara, bagasi saya, satu tas kecil yang saya geledek itu ternyata sama supir busnya ditempelin nomor. Dari kertas, sederhana sekali. Bukan dari stiker yang kuat, kertas. Kemudian bawa dorong sampai ke hotel.
Besoknya juga begitu. Check out. Saya ke sana cuman apa saudara? Saya mau berdoa. Di hotel saya mau berdoa kepada Tuhan. Karena saya ingin tahu masa depan pelayanan saya seperti apa. Saya hanya serahkan kepada Tuhan. Jadi saya semalaman tidak kemana-mana, hanya berdoa. Dan pada waktu itu saudara, saya bawa tas itu, check out, keluar, saya ke gereja. Saya ingin lihat gereja di Swiss seperti apa. Di Lucerne, danau, itu indah sekali. Jadi saya pergi-pergi bawa tas. Tapi saudara, satu saat tulisan yang ada di bagasi saya itu, di koper saya itu, lepas. Saudara. Jatuh. Dan seorang nenek, dia memperhatikan. Lalu dia tepuk tangan, dia panggil saya. Saya kaget. Dia nggak kenal saya, kenapa dia panggil saya? Saya kemudian, saya tanya, saya? Dia angguk. Saya mendekat, dia tunjukin itu, kertas. Jatuh. Ya. Ambil. Saudara, sedih sekali. Saya yang sudah terukir, yang sudah teruji, masih dipelajari. Ambil kertas itu. Wah, saya ambil, saya balik lagi ke dekat gereja itu, saya ambil, ternyata jatuh di jalanan. Saya ambil, saya masukin ke kantong. Saya akan buang ke tempat sampah. Tapi nenek itu dari jauh mengatakan, datang. Dia tahu mana kertasnya. Saya suruh serahin kertas itu ke tangan dia. Kemudian dia simpan. Saya tahu dia akan buang. Itulah sebabnya negara itu menjadi negara yang bersih, rapi. Saudara, Indonesia, kalau kita mau menjadi seperti orang Yahudi yang berkualitas hidupnya, bisa, kita banyak ikan di laut. Mungkin beli mahal, ya nggak usah ikan kakap, ikan teri juga boleh asal ikan laut. Kalau nggak bisa makan telur ayam, ya telur puyuh, beli. Mungkin 10 biji telur puyuh bisa dihemat satu anak satu. Ya. Saudara-saudara, masih bisa ada usaha. Asalkan kita juga sungguh-sungguh bisa menanamkan kebersihan. Saudara, ini saya tekankan karena ini sungguh menjadi satu kewajiban kita. Kita bukan hanya mengasuh, saudara. Tapi kita juga mendidik anak-anak kita. Ceritakan kepada anak kita sejak kecil cerita sekolah minggu, cerita Alkitab. Saudara-saudara, cerita Alkitab itu supaya terukir di dalam hidup anak-anak kita. Saudara-saudara, itulah yang kita harapkan. Bahkan ketika kita menceritakan, berikan hal yang penting, prinsip apa. Saya ketika anak-anak saya masih kecil, saya tanamkan, jangan sekali-sekali nyontek. Saya ceritakan, dulu saya sampai SMA masih nyontek. Tetapi ketika sudah kuliah, tingkat 1 bertobat, tidak nyontek. Sampai lulus gak nyontek. Maka saya ingin anak-anak saya dari kecil tidak nyontek. Lalu dia pulang, dia katakan, Pak, sekolah di sana bukan hanya susah. Di Semak 1 ya, terkenal susah. Dia katakan, pinter-pinter tapi juga nyontek-nyontek, Pak. Udah lebih pinter dari saya, tapi dia nyontek, Pak. Saya katakan, gak apa-apa. Jalan hidup kita tidak tergantung dia. Kita mau dapat Nobel, penghargaan tinggi dari Tuhan. Oleh karena kita baik dan setia kepada Tuhan. Saudara, ayat yang selanjutnya dikatakan demikian. Ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jalan yang lurus itu saudara adalah jalan Tuhan, jalan kebenaran. Ya. Jadi mengandalkan Tuhan, melalui percaya kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara-saudara, bagian kedua ini, kalau tadi yang pertama, penghargaan tertinggi, kasih dan penghargaan tertinggi yang dari Tuhan itu. Mari kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dan setia kepada Tuhan. Penghargaan tinggi akan diberikan kepada kita. Tapi yang kedua saudara, bagaimana kita mengandalkan Tuhan.
Kalau kita mau mengandalkan Tuhan, saudara-saudara, maka kita dikatakan menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan itu menghormati Tuhan. Lalu kita berbalik dari yang jahat. Bahasa aslinya saya tulis, nanti saudara bisa baca sendiri. Bagaimana orang-orang yang bertobat itu berbalik dari hidupnya, mengikuti jalan Tuhan. Saudara-saudara, dan orang yang demikian dikatakan, dia akan mendapatkan sejahtera, mendapatkan berkat Tuhan. Saudara-saudara, mari kita meninggalkan dosa kita. Saya teringat akan kisah seorang yang bernama Agustinus. Kalau tadi untuk anak-anak sekolah minggu, paling cocok adalah cerita Alkitab. Tetapi untuk anak-anak remaja, mungkin cerita Alkitab itu sudah nggak terlalu menarik. Karena idolanya, ya bukan orang yang real hidup pada zaman-zaman sekarang ini. Saudara-saudara, ceritakanlah tokoh-tokoh. Entah itu seorang misionari, entah itu bapak gereja. Dan saya sangat senang dengan tokoh Bapak Agustinus ini. Saudara-saudara, Agustinus ini dalam usia 19 tahun, dia sudah menjadi orang yang begitu berandal. Masa remajanya begitu berandal. Dia meninggalkan Tuhan. Pada masa usia sekolah minggu, mamanya Monica itu membawa dia mengajarkan terus firman Tuhan. Mengajarkan dia cerita-cerita sekolah minggu. Tetapi ketika remaja, ini masa akil balik. Dia mulai memberontak. Dia tidak mau ikut kekristenan. Dia ikut agama yang lain. Sekte yang lain. Saudara-saudara, disitulah dia mulai jatuh ke dalam dosa. Dan bahkan dia punya anak tanpa menikah. Saudara. Dia berpacaran 15 tahun dengan pacarnya. Ketika pacarnya meninggal, dia mau menikah dengan anak usia umur 10 tahun. Saudara. Tapi menurut undang-undang tidak boleh. Karena zamannya Agustinus itu tahun 350-an sampai tahun 400-an. Jadi masih zaman bahala ya. Zaman sekarang aja masih ada anak usia umur 12 tahun menikah di desa-desa. Apalagi zaman dulu. Saudara-saudara, Agustinus ternyata dia ingin menikahi anak usia 10 tahun. Tapi dia harus tunggu 2 tahun, umur 12 tahun. Dan saudara, dia itu menjadi budak nafsu birahi. Tetapi puji Tuhan, umur 31 tahun, dia bertobat kepada Tuhan. Ketika dia mendengar satu suara, seperti suara anak kecil, yang mengatakan, tolelege, ambil, baca, ambil, baca. Saudara-saudara, ketika perkataan itu ambil baca, dia ingat, ini perkataan untuk membaca Alkitab kembali. Saudara, tidak sia-sia, Mama Monica ini sudah mengukir, sekalipun ukiran itu sudah pudar. Satu saat akan muncul kembali. Saudara, saya ingin mengajak kita membaca apa yang dibaca oleh Agustinus di dalam Roma 13 ayat 13 dan 14. Saudara, Roma 13 ayat 13. Ingat ya, mudah sekali ya, Roma 13 ayat 13 dan 14. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara-saudara, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Dia sungguh-sungguh tertemplak dalam hidupnya. Firman Tuhan ini terukir kembali dalam hidupnya, dalam hatinya. Dia bertobat, dia meninggalkan dosanya sebagai budak nafsu birahi itu. Lalu dia membatalkan untuk menikahi putri ini. Dan dia akhirnya tidak menikah. Seumur hidupnya dia selibat. Dan dia mengabdikan diri untuk pelayanan kepada Tuhan. Itulah Saint Agustinus yang terkenal dari Hippo. Dia seorang Afrika, warga negara Romawi, karena Romawi menjajah Afrika.
Dia tinggal di Aljazair. Ya, saudara, tetapi dari Aljazair, dari Afrika, muncul seorang tokoh yang luar biasa, yaitu Agustinus. Yang mempengaruhi banyak teolog, termasuk Calvin, termasuk para teolog reformasi. Saudara-saudara, dan yang ketiga, saudara, dikatakan ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahan akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, kalau tadi saya tujukan bagi para remaja, yang ketiga ini bagi para pemuda, orang yang sudah bekerja. Katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kenapa saya tujukan kepada para pemuda? Karena para pemuda inilah orang yang baru pertama akan meniti karir, yang akan baru pertama untuk bekerja. Saudara-saudara, dikatakan, muliakanlah dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saudara, di dalam Alkitab ada persembahan hasil pertama. Persembahan buah surum. Saudara, di Malang itu kalau panen, ya, panen itu mereka panen pertama itu dia taruh di dalam mobil pick up, kemudian diarak, ada yang pakai truk kalau hasilnya banyak ya. Lalu dia bawa ke gereja. Di sana gereja GKJW tentunya ya. Di GKJW itu kemudian dia turunkan hasil persembahan itu, dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan panen pertama. Itu hanya sebagian, hanya satu truk, hanya satu pick up. Sedangkan lahan dia luas sekali. Dia tidak akan kekurangan. Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita memberikan hasil pertama. Persembahan hasil pertama. Saudara, saya ingat ketika para kakak tingkat saya mengajarkan di dalam cell group itu, mari ketika kita pertama kali bekerja, persembahkan itu bagi Tuhan, pertama kali. Jangan dipakai untuk traktir teman, atau untuk bayar uang kos, atau untuk yang lain. Persembahkan itu kepada Tuhan, sepenuhnya. Baru setelah itu, bulan berikutnya perpuluhan kepada Tuhan. Saudara, saya melakukan itu, sama seperti kakak-kakak tingkat saya yang lain, melakukan. Lalu di gereja, tata usaha, dia tanya, ini maksudnya apa? Karena dulu kan masih ya semua pakai amplop, kalau ada perpuluhan diconteng, tapi nggak pernah ada tertulis persembahan hasil pertama. Saya tulis sendiri dengan tangan, persembahan hasil pertama. Lalu dia tanya, maksudnya apa? Saya tahu dia guru sekolah minggu, dia tahu sebetulnya maksudnya. Pura-pura nggak tahu. Saudara-saudara, apakah dengan demikian kita akan menjadi miskin? Tidak, saudara. Ketika kita sudah bekerja mendapatkan penghasilan, muliakanlah Tuhan itu dengan hartamu. Justru ketika engkau masih muda yang belum banyak tanggungan barangkali, atau mungkin engkau ingin menyenangkan orang tuamu, mulailah muliakan Tuhan dengan hartamu. Saudara, saya pernah mengalami satu peristiwa di mana seorang anak remaja yang pernah ikut persekutuan siswa, dia sakit keras. Lalu saya diberitahu, lalu kami para pembina datang ke rumah dia, ke tempat kos. Kosnya sangat sederhana. Terbuat rumahnya kos itu tanahnya masih, lantainya masih tanah liat. Lalu kemudian saya masuk ke tempat itu ya, lampu penerangannya hanya 5 watt, kecil sekali. Tapi saudara-saudara ketika saya lihat, wah sudah tinggal tulang, betul-betul tulang dan kulit. Tangan itu, tulangnya 2 itu bisa kelihatan tulangnya, saudara. Saking kurusnya. Dia sudah tidak mau ditolong oleh siapapun. Nggak mau dibawa ke rumah sakit, nggak mau ditaruh, dikeletakin di ruangan tengah itu, di balai-balai, sudah tumpah di situ, BAB di situ, dengan penerangan yang begitu kecil. Di sebelah depan ada encek tua, tempat dia kos.
Saudara, pada waktu itu kita sedih sekali. Lalu kita tanya kepada anak ini, anak remaja ini, mau nggak kita doakan? Dia sudah bekerja ya, sebagai buruh di Jembatan 5, penjaga toko. Lalu saya katakan, mau kita doakan. Dia mulai mengedipkan matanya, tanda mau didoakan. Lalu kita berdoa. Setelah selesai berdoa, kita tanya, mau dibawa rumah sakit? Dia punya kekuatan diam seperti menganggukkan. Lalu kemudian kita angkat. Sangat ringan. Usia remaja tapi sangat ringan. Dia sudah tidak sekolah. Dia famili dari keluarga anggota persekutuan siswa. Ya. Ternyata di Jakarta dia sebatang kara. Lalu kita bawa ke rumah sakit. Di Atmajaya masukin di kelas sosial. Kelas 3. Dan sangat murah pada waktu itu, satu hari hanya Rp3.000 dan harus deposit selama 10 hari. Hanya Rp30.000. Lalu saya katakan, tolong diobatin, nanti setiap saya pulang kerja, saya pada waktu itu kerja praktek di Ancol, kemudian saya lewat Atmajaya di Pluit, masih bangunan masih tua ya. Satu bangsal itu isinya bednya banyak banget ya, berhadapan-hadapan banyak banget. Dan dia adalah salah satu pasien. Hari pertama mulai ada kemajuan dikit. Tidak sampai 10 hari ternyata dia sudah mulai pulih dan boleh pulang. Lalu dia pulang, dia dibawa keluarganya kembali ke Taiwan. Rupanya mamanya ada di Taiwan, dia bawa kembali. Saya sudah lupa, sekian lama kemudian anak ini mencari tahu alamat saya, rumah saya. Dia kirim kartu Natal. Saya bersyukur karena dia sudah percaya Tuhan, dia ditolong oleh Tuhan, ya, dan dia mengingat akan Tuhan. Dia memuliakan Tuhan. Dia ikut Natal, lalu dia kirim kartu Natal. Dan kartu Natal yang terbagus yang pernah saya terima. Saudara, tidak seberapa bukan. Mungkin hanya 30.000, bahkan obat-obatan hanya seberapa. Mungkin pada waktu itu, ya lumayan. Karena dengan apa yang kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita bisa berbagi untuk orang lain. Saudara, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Saudara, mari. Engkau tidak akan pernah kekurangan, saudara. Engkau tidak akan pernah kekurangan. Engkau akan dicukupkan. Bahkan dikatakan, engkau akan kekenyangan. Sabah itu kenyang, saudara. Itu janji Tuhan. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Saudara, 3 hal yang kita pelajari pada hari ini, saudara, yaitu bagaimana kita mengasihi dan setia kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan pikiran kita. Anak remaja itu sering kali mengandalkan kekuatan, hikmatnya sendiri. Saya nggak mau ke gereja. Ada orang berkata begini, saya tidak mau ke gereja. Yang penting saya percaya Tuhan Yesus. Saya tidak mau ke gereja. Ibadah saya nggak mau. Tapi yang penting kan saya percaya, saya pasti sudah selamat. Saudara, itu mengandalkan hikmatnya sendiri, pengertiannya sendiri. Andalkan Tuhan, takut akan Tuhan. Pelajari firman, hormati dia, lakukan firman. Ukir itu dalam hatimu. Saudara, kemudian Tuhan akan menambah-nambahkan itu dalam seluruh hidupmu. Muliakanlah dia. Dan terutama untuk para pemuda juga, untuk setiap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan. Muliakan dia dengan segala apa yang kita miliki. Termasuk dengan harta kita. Maukah saudara? Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang Tuhan ajarkan pada pagi hari ini. Ukir dalam-dalam firman-Mu itu ya Tuhan. Kalau kami harus berbalik dari dosa kami mau menanggalkan dosa kami Tuhan. Dan kami mau melakukan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk memuliakan Tuhan sepanjang umur hidup kami. Dengan apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Melalui kesehatan tubuh kami. Melalui tenaga, melalui hikmat, melalui talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Dan bahkan harta benda kami. Terima kasih Tuhan.
Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.